Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup diangkat menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap dan berdoa saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam podcast kita kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik yang mungkin lagi-lagi akan terdengar keras ya. Yakni mengenai guru-guru palsu. Nas firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya kebenaran firman Tuhan ini pernah saya bahas di dalam renungan-renungan saya yang sebelumnya, tetapi tidak ada salahnya kita untuk kembali mengangkat topik bahasan ini supaya kita semakin dikuatkan ya, dan semakin waspada akan keberadaan dari guru-guru palsu yang menyamar laksana serigala berbulu domba ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya tegaskan ya, dari awal seperti dengan pembahasan saya di pekan yang lalu atau di dalam episode yang sebelumnya, di sana saya berkata saya takut kalau saudara disesatkan. Layaknya Hawa disesatkan oleh tipu daya si ular. Ini adalah kutipan dari nas firman Tuhan di dalam 2 Korintus ya. Bagaimana Rasul Paulus khawatir akan jemaat pada waktu itu. Karena akan ada orang-orang yang memberitakan Yesus yang lain dan Injil yang lain. Dan kamu seakan-akan bertoleransi dengan hal ini. Saya katakan jangan. Ya, kalau dulu-dulu ya silahkan. Tetapi kalau sekarang saya akan katakan dengan tegas jangan. Jadi Bapak Ibu, bukannya saya anti toleransi, tetapi saya mau berkata dengan terus terang ya. Kalau ada pemberitaan tentang Yesus tetapi dari kitab suci yang lain selain Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka sebagai orang percaya kita harusnya akan berkata tegas, itu bukan Yesus yang sama. Karena itu adalah Injil yang lain, bukan Injil Yesus Kristus, saudaraku ya. Jadi kalau ada Injil-Injil yang lain di luar dari Injil Yesus Kristus, artinya di luar Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka saudara sudah seharusnya berkata tidak ya. Itu adalah bagian dari pengajaran-pengajaran palsu. Palsu itu baru bisa dikatakan palsu ketika ia mirip dengan ajaran yang asli. Ya, uang palsu itu selalu mirip dengan uang asli. Dan tugas kita sebagai orang percaya ialah membedakannya. Bagaimana caranya? Dengan bertekun. Kalau saudara cuma baca ayat-ayat favorit, saudara tidak pernah memiliki ketekunan membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, maka saudara akan mudah sekali ditipu. Karena sudut pandang saya ketika saya menyelesaikan kitab suci itu dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru dan saya lakukan dengan tekun berkali-kali, saya bisa mendapatkan
pemahaman yang jauh lebih luas. Sehingga saya nggak mudah ditipu. Dasar kekristenan saya juga kuat, saudaraku ya. Ada orang-orang pengajar-pengajar atau guru-guru palsu ini yang dikatakan banyak kali mereka dikuasai hawa nafsu ya. Makin ke sini, semoga saya tidak menghakimi ya, makin ke sini saya melihat gereja sudah mulai lebih kepada ladang usaha ketimbang ladang penginjilan. Di mana-mana gereja buka layaknya franchise. Dan kebanyakan fokus mereka ialah menjadi diberkati dan menjadi kaya. Dengan cara memberikan sebanyak-banyaknya uang mereka masuk ke dalam gereja. Gereja dikelola tidak lagi dengan pimpinan Roh Kudus tetapi dengan manajemen yang rapi. Masukkan uang sekian, uang undang pendeta ini itu, artis rohani ini itu, gereja akan punya pemasukan sekian, bayar ini itu, persis seperti perusahaan. Dan kemudian banyak pemimpin-pemimpin agama mulai mempertontonkan kehidupan mereka yang layaknya sultan, yang menunjukkan kehidupan yang penuh hawa nafsu. Seolah-olah ketika kita mengenakan baju branded, mobil mewah, kita dikatakan sebagai hamba Tuhan yang sukses dan diberkati oleh Tuhan. Apakah seperti itu? Karena inilah yang disebutkan di dalam kitab suci kita. Bahwa karena orang-orang seperti ini, jalan kebenaran itu dihujat. Banyak orang Kristen akhirnya dijustifikasi sama seperti itu. Bahwa fokus mereka hanyalah berkat, diberkati, menjadi sukses. Bukan lagi menjadi pengikut Yesus yang diperlengkapi dengan kebenaran dan rela menderita di tengah-tengah dunia ini. Tidak seperti itu lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini karena serakahnya guru-guru itu, mereka berusaha mencari untung. Dengan jelas di sini disebutkan mencari untung. Benarkah pekabaran Injil di gereja-gereja sekarang itu memang mencari petobat-petobat baru dengan tujuan diperlengkapi dengan kebenaran? Karena saya ingat di era tahun 90-an akhir ya, ada satu fenomena yang terjadi di kota kami. Ketika saya terlibat di dalam satu persekutuan doa, di mana di situ kita diperlengkapi dengan kebenaran, kita diajar dengan kebenaran, dan api Roh Kudus melanda muda-mudi pada waktu itu. Saya ingat api kebangunan rohani itu bahkan membakar hati muda-mudi SMP dan SMA. Mereka membawa berita Injil, semangat dalam hidup mereka. Mereka pergi ke sekolah mereka. Tidak dengan bendera gereja, tidak dengan membawa bendera persekutuan itu. Tetapi mereka hanya bersaksi tentang Yesus. Mereka menjadi penginjil-penginjil yang membawa begitu banyak jiwa menerima Yesus. Saya ingat masa itu luar biasa. Banyak anak-anak SMP pada waktu itu mengadakan ibadah tanpa membawa label gereja manapun. Mereka cuma membawa berita tentang Yesus dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang tuh beda ya. Kalau sekarang kalau yang pergi ke sekolah mesti diutus orang gereja si ini itu. Dan hasilnya pun saya ngelihat tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu. Tersebarnya luar biasa orang-orang haus dan lapar akan Tuhan. Nggak seperti dulu lagi. Entah apakah ini terjadi perubahan. Tapi ketika gereja sudah mulai dijalankan oleh manajemen dan sistem yang diatur, dikelola oleh hikmat manusia, bukan lagi digerakkan oleh Roh Kudus, maka ketika engkau menggerakkan gereja hanya untuk mencari untung, maka untunglah kamu dapatkan. Tetapi bukan upah dari sorga, dari Bapamu yang tersembunyi. Ketika agendamu yang dilaksanakan, maka itulah yang kamu akan terima. Yesus berkata, kalau engkau bersedekah, janganlah dilihat orang. Karena ketika engkau melakukannya supaya dilihat orang, engkau sudah dapat upahmu. Engkau kehilangan upah yang sejati.
Ketika engkau berbuat baik, maka biarlah apa yang kamu lakukan itu tidak diketahui. Bahkan Yesus berkata, ketika engkau memberi jangan sampai tahu. Tangan kirimu jangan sampai tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Yang walaupun itu sejatinya tidak mungkin ya. Karena tangan kanan dan kiri kan ada di satu otak. Artinya itu adalah sastra Ibrani yang memang menggambarkan kepada kita. Biarlah kita tuh melakukan segala sesuatu itu tidak dengan motivasi pribadi tujuan kita. Tapi semata-mata untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa guru-guru ini mencari untung dengan cerita-cerita isapan jempol. Ya, jadi bukan lagi berita Injil, tetapi cerita-cerita isapan jempol. Ketika kita memberitakan bukan lagi kabar sukacita, bukan lagi pengenalan akan Kristus, bukan lagi dasar-dasar di dalam kekristenan, kebenaran-kebenaran pokok, maka firman yang kita bawa itu adalah berita-berita isapan jempol. Maka tidak heran ya, mimbar-mimbar gereja sekarang tuh lebih banyak yang diminati. Ketika orang ngomong tentang I saw heaven, aku dibawa ke neraka. Peperangan rohani melawan jin, iblis, kuasa kegelapan, dimensi lain, alam roh, alam gaib. Ya, bukan berarti saya tidak istilahnya tidak menerima kebenaran soal itu, tapi banyak orang itu lebih suka mendengarkan berita-berita yang seperti ini, isapan jempol semua. Ya, yang ketika kisah-kisah ini terus diulang-ulang, seru sih, tapi orang nggak dapat apa-apa karena tidak ada firman Tuhan di dalamnya yang berbicara. Kesaksian saudara sebagus apapun itu cuma ceritamu. Setiap orang harusnya dituntun untuk mengenal Yesus. Itu adalah berita Injil yang sejati. Nah, tanda-tanda yang menyertai itu adalah bukti kesahihan berita Injilmu. Tapi janganlah kiranya engkau menggunakan tanda-tanda itu untuk menarik orang kepada engkau, menjadi pengikutmu. Dan itu yang banyak kali terjadi saat ini. Orang tidak sadar mereka dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan pribadi dari guru-guru palsu ini. Bahkan dikatakan di sini ya, bahwa guru-guru palsu ini akhirnya menyangkal penguasa yang sudah menyelamatkan. Ini berbicara sesuatu yang berbeda lagi dalam hal ini ya. Banyak orang akhirnya sekarang tuh mulai meragukan Yesus adalah Tuhan. Mulai meragukan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus bahkan direndahkan, dianggap bahwa Yesus itu adalah hanya ciptaan saja. Dia bukan Tuhan. Dan bagi saya, kebanyakan orang yang punya pola pikir seperti ini adalah orang-orang yang tidak memahami dengan sungguh, tidak memahami dengan mendalam. Mereka adalah orang yang cuma sekedar mencari-cari, mencomot-comot aja ayat Alkitab tanpa tahu konteksnya. Dan sedihnya banyak orang Kristen yang mudah tertipu. Sehingga mereka memandang bahwa kekristenan ya satu dari sekian agama, lain sama saja. Jadi ya apalah gunanya kita sungguh-sungguh juga jadi orang Kristen. Mending aku menganut keyakinan yang lain saja. Atau sama juga akhirnya ya. Seperti ini, penting kita berbuat baik saja. Mulai akhirnya kompromi dan kekristenanmu akan menjadi kehilangan kuasanya. Saya rindu saudara ya, memiliki hidup yang simpel, sesimpel Henokh bergaul dengan Tuhan. Sesimpel Abraham bergaul karib dengan Tuhan. Itulah yang saya rindukan terjadi kepada jemaat Tuhan. Buat apa teologi yang jelimet-jelimet tapi tidak sampai pada goalnya? Goalnya ialah kenalilah Tuhan, bergaul kariblah dengan Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan. Karena Ia adalah roh yang menaungi kehidupanmu. Berjalanlah.
Ketika engkau lagi khawatir, bawa kekhawatiranmu dalam doa kepada Tuhan. Ketika engkau cemas akan masa depanmu, serahkan segalanya ke dalam tanganmu, ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Mulai belajarlah mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara. Belajarlah mengalami cinta kasih dan pertolongannya. Saudara boleh mendengarkan kesaksian banyak pendeta di mimbar-mimbar. Tetapi belajarlah mengenal Tuhan bagi dirimu pribadi. Jangan terkesima dengan cerita-cerita pendeta, kemudian engkau menjadi pengikut pendeta. Dan selalu engkau mengutip kata-kata pendeta itu. Saya tidak mau seperti itu. Saya bertumbuh lewat seorang hamba Tuhan yang luar biasa mengajarkan kami mengenai doa, penyembahan, kebenaran firman Tuhan. Tapi saya tidak pernah menjadi pengikut dia. Saya didorong untuk menjadi pengikut Kristus. Itu sebabnya saya memperlengkapi diri saya sendiri dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika pendeta ini sudah tidak ada lagi, iman saya tidak lantas drop atau jatuh atau tenggelam atau mati. Saya tetap bertumbuh. Karena banyak orang-orang yang setahu saya, anak-anak rohani dari hamba Tuhan ini yang menjadi bapak rohani kami. Karena mereka begitu melekat dengan figur ini. Dan ketika hamba Tuhan ini sudah tidak ada lagi, iman mereka semua drop, jatuh. Banyak yang akhirnya kembali dalam kehidupan dosa. Banyak yang akhirnya kembali ke dalam hidup masa lalu mereka sebelum mengenal Yesus. Dan itu menyedihkan bagi saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita luruskan kembali hati dan pikiran kita. Mungkin nas firman Tuhan atau apapun yang saya sampaikan di sini menyinggung perasaan saudara atau terkesan menghakimi. Tapi biarlah saya mau mengajak kita. Ketika kebenaran ini menusuk hati saudara, yakinlah bahwa mungkin saja ada hal yang salah dalam diri kita. Mari kesemuanya ini membuat saudara terdorong untuk datang kembali kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, kemudian juga mulai bertanya kepada Tuhan, apakah aku memang sudah sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan? Ataukah aku hanya menjalankan agenda-agenda pribadiku? Apakah gereja yang selama ini berjalan betul-betul menuntun jemaat untuk menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan? Atau kesemuanya semata menjadikan jemaat hanyalah kendaraan-kendaraan untuk tujuan-tujuan pribadi daripada pemimpinnya semata? Mari kiranya kita berbenah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami dengarkan di kesempatan kali ini. Tuhan tolong supaya kami hidup dan menghidupi kebenaran firman ini. Supaya tidak hanya lewat berlalu saja, biarlah itu memotivasi kami untuk kembali menyelidiki hati kami. Karena kami menyadari selama kami hidup di dunia ini, kami bisa amat sangat diombang-ambingkan oleh begitu banyak penyesat-penyesat dan guru-guru palsu. Tolong kami Tuhan, agar kami ada di dalam track yang benar. Kami ingin mengenal Engkau, kami ingin bertumbuh di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.